Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Haji Yasmantri. Saya dari kelas R4D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Konsultasi ini pada format tatap muka antara konselor dengan konsulti, yaitu secara perorangan. Nah, tujuannya tuh secara umum dan secara khusus. Secara umumnya itu konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga, dan secara khususnya yaitu konsulti memiliki wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang bertindak terhadap permasalahan pihak ketiga. Yaitu selanjutnya ada komponen. Ada konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Konselor yaitu tenaga ahli konseling. Konsulti adalah seseorang atau individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk menangani permasalahan pihak ketiga, yaitu dirinya tidak mampu untuk menangani permasalahan. Jadi si konsulti ini minta bantuan kepada konselor. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Contohnya yaitu guru dengan siswa. Gurunya itu sebagai konsulti dan siswanya itu sebagai pihak ketiga. Atau kakak adik, orang tua anak, dan majikan dan pekerja. Di sini ada asasnya. Asasnya yaitu etika dasar konseling. Di dalam etika dasar konseling itu ada kerahasiaan, yaitu konselor merahasiakan segala permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Terus yang kedua yaitu ada kesukarelaan. Konsulti yaitu membuka diri dengan membagikan permasalahan pihak ketiga kepada konselor. Yang ketiga yaitu keputusan sendiri diambil oleh klien itu. Keputusannya itu jadi si konsulti itu mengambil keputusan untuk pihak ketiga yang diambil sendiri tanpa campur tangan oleh konselor. Nah, di sini ada kemandirian. Kemandirian itu yaitu memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, terus menerima dan memahami lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis, dan mengambil keputusan secara positif dan tepat, serta mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil dan mewujudkan diri sendiri. Nah, di sini juga ada pendekatannya. Pendekatannya itu konselor, konsulti, dan pihak ketiga. Jadi konsulti itu datang kepada konselor untuk berkonsultasi mengenai permasalahan pihak ketiga. Setelah itu keputusan diambil oleh konsulti untuk memberikan solusi kepada pihak ketiga. Nah, di sini ada tekniknya. Tekniknya teknik umum, yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konsultan untuk mengembangkan proses konsulti. Di sini ada menerima konsulti, mengatur posisi duduk, penstrukturan dalam layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi mengenai permasalahan pihak ketiga. Terus ada teknik yang membangun hubungan, yaitu dengan kontak mata, kontak psikologis, dan dorongan minimal. Terus ada teknik mengembangkan dan mendalami masalah, yaitu ajakan berbicara, 3M, refleksi, pertanyaan terbuka, penyimpulan dan penafsiran, keruntutan, konfrontasi, suasana diam, dan sebagainya. Terus ada teknik khususnya, yaitu yang dimaksud untuk mengubah tingkah laku si
khususnya berkenaan dengan pihak ketiga yang dialami masalahnya itu. Terus ada penilaian segera, yaitu fokusnya terpusat pada kondisi dari konsulti berkenaan pemahaman tindakan dalam bersikap. Terus ada laijapen atau penilaian jangka pendek, itu fokusnya berpusat bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi itu. Jadi konsulti itu melaksanakan hasil diskusi dengan konselor itu kepada pihak ketiga. Terus ada laijapang, yaitu fokusnya terpusat pada perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang dibawa sejak awal konsulti dalam berkonsultasi kepada konselor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.